Lutung Kazaru. Pada siang hari di kerajaan. Dahulu kala, ada seorang ratu yang adil dan bijaksana. Ia bernama Purbatapa Agung. Ia pun memiliki dua orang putri yang sangat cantik, yaitu Purbararang si sulung dan Purbasari si bungsu. Suatu hari, sang ratu merasa risau karena sampai saat ini belum menemukan pewaris tahta yang tepat untuk menggantikannya. Gusti, umurku sudah tua, tapi mengapa belum ada anakku yang bisa mewarisi tahtaku? Dayang, ada apa, Paduka Ratu? panggilkan penasihatku. Baik, Paduka. Kemudian sang penasehat pun masuk untuk memenuhi panggilan sang ratu. Ada apa, Paduka Ratu? Penasihatku, bagaimana ini? Umurku sudah semakin tua, tapi belum ada anakku yang bisa mewarisi tahtaku. Wahai ratu yang baik, janganlah risau. Sudah saatnya kamu beristirahat. Tinggalkanlah istana dan berikan tahta itu kepada putri bungsu Purbasari. Laksanakanlah keinginanmu untuk menjadi petapa. Baik jika memang itu keputusan yang terbaik. Keesokan harinya, Dayang, kemarilah. Panggilkan kedua putriku untuk kemari. Baik, Paduka. Hormat kami, Ibunda. Bangunlah wahai putri-putriku. Hari ini telah Ibunda tetapkan bahwa yang akan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Purbasari. Mohon ampun, Bunda, tetapi bukankah yang pantas menjadi ratu adalah Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkanku. Mohon ampun Ratu, benar yang dikatakan Purbasari. Purbararanglah yang sangat cocok untuk menjadi penerus selanjutnya. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Ibunda percaya bahwa Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyat. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang bila Purbasari yang menjadi ratu di istana ini? Tentu tidak, Ibunda. Jika Ibunda telah memilih, maka akan Ananda terima dengan senang hati. Patih, beritakanlah kepada seluruh negeri bahwa Purbasari akan menjadi ratu di istana ini. Baik, Paduka Ratu. di sebuah ruangan. Apa yang Adinda pikirkan? Aku lagi memikirkan sesuatu, Kanda. Bagaimana cara mencelakai Purbasari agar dia tidak bisa naik tahta? Adinda tenang saja, karena Kakanda sudah menyiapkan ramuan untuk meracuni Purbasari. Ide yang bagus, Kanda. Ketika penjaga istana sedang beristirahat, Purbararang dan Indrajaya pun memasuki kamar Purbasari. Ayo cepat taburkan ramuan itu, Kanda. Iya, Dinda, sebentar. Nah, sudah. Yuk. Selesai dari itu, mereka pun keluar dari kamar Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari terbangun dari tidurnya dan melihat pantulan dirinya di cermin kamarnya. Gusti, apa yang terjadi dengan wajahku? Mengapa engkau datangkan penyakit yang aneh ini? Di sebuah ruangan, berkumpullah para penghuni istana karena telah mengetahui penyakit yang aneh itu. Ibunda, Ananda tidak ingin bila Purbasari masih tinggal di istana ini, karena dikhawatirkan penyakitnya akan menular kepada seluruh penghuni Pasir Batang ini. Benar yang dikatakan Purbararang, Ratu. Apakah Ratu ingin semua rakyat tertular dengan penyakit yang aneh itu? Asingkan saja dia ke hutan. Purbasari putriku, Ibunda tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kau akan diasingkan ke hutan. Karena ibu sendiri pun tidak tega kalau melihat rakyat Pasir Batang ini menderita seperti apa yang dikatakan Purbararang dan Indrajaya. Maafkan ibu, anakku. Tak apa, Ibunda. Ananda ikhlas bila harus meninggalkan istana dan tinggal di hutan. Mohon doanya, Bunda. Patih, cepat bawa dia pergi dari sini. Aku tidak mau melihatnya di sini. Baik, Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari jauh dari sini. Sesampainya Purbasari di hutan, Bersabarlah Tuan Putri, jadikan pengasingan ini sebagai ajang memohon perlindungan dan kasih sayang kepada penghuni Kayangan. Baik, Patih, akan selalu kuingat petuahmu itu. Tenang saja Tuan Putri, Dayang akan selalu mengirimkan makanan kepadamu. Terima kasih, Patih. sementara di istana.
Apa yang terjadi, Ratu? Mengapa Ratu batuk darah seperti ini? Ini ada obat, silakan diminum, Ratu. Baiklah, terima kasih Dayang. Biarkan aku istirahat sejenak. Tolong panggilkanlah penasihatku. Baik, Ratu. Wahai Ratu Purba, apakah kau sudah memutuskan calon pewaris tahta selanjutnya? Belum. Aku sendiri masih bingung siapa yang harus menjadi ratu karena Purbasari sebagai calon penerusku, dia telah diasingkan ke hutan. Apakah aku harus menjadikan Purbararang sebagai ratu? Iya, aku sudah mendengar kabar tentang Putri Purbasari diasingkan ke hutan. Tetapi, sungguh aku tidak mempercayai kerajaan ini kepadanya. Biarkanlah kita menunggu Putri Purbasari sembuh. Bukankah Dayang selalu menjaganya? Benar penasihat. Tapi, apakah Purbasari akan sembuh? Semoga saja. Tenanglah Paduka Ratu. Selama Putri Purbasari belum sembuh dan kembali ke kerajaan, bersabarlah sedikit demi kerajaan ini dan aku akan membantumu. Baik, terima kasih penasihat. Di sebuah hutan. Hah, siapa di sana? Namaku Lotom. Namaku Purbasari. Di mana kau? Aku tidak bisa melihatmu. Keluarlah dari semak-semak. Tidak, jika aku keluar, mungkin kau akan terkejut. Tak apa, keluarlah. Lutung pun keluar dari semak-semak dan Purbasari pun terkejut. Apakah aku terlalu menakutkan sehingga kau terkejut? Tidak, apakah kau tidak takut denganku yang buruk rupa ini? Tentu tidak. Apakah kau tinggal di hutan ini? Ya, aku tinggal di hutan ini. Apakah kau juga tinggal di sini? Tapi sepertinya aku tidak pernah melihatmu di hutan ini. Tidak, aku adalah putri kerajaan Pasir Batang yang diasingkan ke hutan ini karena penyakit kutukan yang aku derita. Mohon ampun Tuan Putri, karena hamba telah lancang berbicara denganmu. Bangunlah, bagaimana denganmu? Kau tampak seperti manusia yang menyerupai kera. Apakah itu juga kutukan? Ya Tuan Putri, ini adalah sebuah kutukan. Tapi untuk dirimu sepertinya itu bukanlah kutukan, karena terlihat bubuk-bubuk tanaman jimpi masih tersisa di tubuhmu. Benarkah? Apakah ini bisa disembuhkan? Ya, bisa Tuan Putri. Kau tinggal membasuh tubuhmu di zaman Saloka itu. Wajahku kembali. Terima kasih Gusti, kau telah memberikan kecantikanku kembali. Lutung, Lutung, lihat wajahku. Wah, kau cantik sekali Purbasari. Terima kasih, tapi kau terlalu memujiku. Peristiwa di dalam hutan itu akhirnya terdengar lebih dahulu ke penasehat kerajaan. Hai Mbok, apa yang telah terjadi di hutan? Mengapa semua warga membicarakannya? Hutan kini menjadi taman. Ada jamban salaka yang sangat indah yang dipimpin oleh seekor lutung yang sangat besar. Benarkah? Iya, dan menurut warga yang lain, lutung yang besar itu berteman dengan Putri Purbasari. Terima kasih Mbok. Di istana. Dayang, apakah Paduka Ratu ada dan bisa ditemui? Tentu, beliau sedang beristirahat di kamarnya. Bagaimana dengan kondisinya? Kondisinya sedikit demi sedikit mulai membaik. Syukurlah. Dayang, tolong sampaikan kepada Paduka Ratu bahwa hutan kini telah menjadi taman. Ada jamban saloka yang sangat indah dan terdapat pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan para warga tidak berani memasuki taman itu. Dan lutung yang besar itu berteman dengan Putri Purbasari. Baik, penasihat. Dayang pun menyampaikan ke Ratu Purba. Baginda Ratu, penasihat menyampaikan bahwa hutan kini menjadi taman. Ada jamban salaka yang sangat indah dan terdapat pimpinan seekor lutung yang sangat besar. Seekor lutung itu menyebabkan para warga tidak berani memasuki taman itu. Dan lutung yang besar itu berteman dengan Putri Purbasari. Benarkah kabar itu, Adipati? Benar Baginda Ratu, setiap hari saya mengunjungi hutan untuk memastikan kondisi Putri Purbasari. Sekarang kondisinya sudah kembali cantik kembali, karena ia telah berteman dengan lutung tersebut. Bunda, apakah Ibunda akan tetap menjadikannya seorang ratu jika Purbasari saja berteman dengan seekor siluman yang tidak jelas asal-usulnya? Setelah mendengar berita tersebut, Ratu Purba merasa pusing dan akhirnya pingsan. Pati, kemari! Hamba Putri. Pati, cepatlah ke hutan. Katakan kepada Purbasari aku menantangnya untuk lomba. Baik Tuan Putri. Keesokan harinya, setelah Ratu Purba sembuh, mereka semua berangkat ke hutan untuk melaksanakan perlombaan antara Indrajaya dan juga Lutung Kasarung. Namun, tiba-tiba
sang lutung berubah menjadi manusia yang gagah dan perkasa, yaitu Guru Minda. Dan akhirnya Indrajaya pun kalah dan berlutut bersama Purbararang di hadapan Guru Minda dan Purbasari. Maafkan saya Baginda. Maafkan kakak juga Purbasari. Tuan Putri, menurut hamba mereka dihukum saja karena mereka sudah membuat Tuan Putri menderita selama ini. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu, asalkan kakak berjanji untuk menjaga rakyat kita sebaik-baiknya. Tidak adikku, kaulah yang pantas. Kau sangat baik hati, maafkan kakak ya. Dari sejak dulu aku sudah memaafkanmu kakak. Maafkan putrimu yang jahat ini, Bunda. Tidak apa, jika memang Purbasari telah memaafkanmu, Bunda juga memaafkanmu. Dan akhirnya semua bahagia.